Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Rijal, NPM saya 240 50 100 127. Mata kuliah Bahasa Indonesia Prodi Ilmu Hukum, dosen pengampu Ali Ismail MPD. Di sini saya akan membahas tentang COVID-19 yang sedang ramai dibicarakan di seluruh dunia. Sebelum saya menjelaskan tentang COVID-19 yang lebih mendalam, terlebih dahulu saya akan membahas tentang pengertian dan penyebab COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Apa penyebab COVID-19? Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Penularan dari virus COVID-19 yaitu masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari. Resiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sel kulit yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala. Selanjutnya, gejala COVID-19 yaitu 1. Demam, rasa lelah, dan batuk kering. 2. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, tenggorokan, dan diare. 3. Orang lanjut usia atau lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, paru-paru, dan diabetes. Saya membahas yang lebih mendalam lagi, mungkin para audien ada yang perlu ditanyakan. Saya ingin menanyakan, apa pendapat Anda mengenai pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir? Akan menjawab pertanyaan dari audien. Menurut saya, virus COVID-19 merupakan virus yang sangat mencengkram. Selama 2 tahun belakangan ini, seluruh dunia takut dengan virus COVID-19. Dengan adanya virus ini, perekonomian masyarakat Indonesia sangat berkurang dan menurun. Dunia pendidikan menjadi kacau balau atau siswa kurang memahami mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Virus ini sangat meresahkan dan bahkan menjadi musuh terbesar manusia. Sampai saat ini belum ada ahli kesehatan yang menemukan cara untuk menghindari COVID-19. Meskipun telah diberikan vaksinasi, akan tetapi virus ini tetap menyerang pada imun seseorang yang lemah. Salah satu cara yang bisa menghindari penularan virus ini yaitu selalu menjaga jarak minimal 1 meter, selalu memakai hand sanitizer, mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, dan dianjurkan memakai masker. Apakah sudah jelas dengan jawaban yang saya jawab? Sudah sangat jelas. Baik. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi dari para audien? Ya, saya mau bertanya. Silakan. Bagaimana Anda menjalani hidup di saat pandemi sekarang ini, Mas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari audien. Menurut saya, dalam era pandemi COVID-19 harus mengubah pola hidup, yaitu dengan cara hidup bersih dan sehat. Selain itu, selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku sehingga penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Kedua hal tersebut menjadi kunci utama dalam menghindari virus corona. Bahkan langkah tersebut harus diterapkan hingga menemukan
solusi yang terbaik. Pola hidup bersih yang harus diterapkan yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat bepergian, tutup hidung dan mulut saat bersin, hindari kontak langsung atau jabat tangan, hindari keramaian, minimal aktivitas di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter. Imbangi dengan pola hidup sehat yang yaitu perbanyak konsumsi makanan bernutrisi yang tinggi seperti perbanyak asupan buah dan sayur, serta makanan yang tinggi akan vitamin, serat, vitamin, dan mineral. Seperti gambar di samping, yaitu tetap rutin berolahraga, berjemur di pagi hari, konsumsi vitamin, konsumsi makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna. Kelola stres, lakukan meditasi atau lakukan hal-hal yang disukai. Tidur cukup dan berkualitas. Bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Apakah sudah jelas? Sudah Mas, sudah jelas. Terima kasih Mas. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari para audien? Ada, saya mau bertanya. Ya. Bagaimana seharusnya pembelajaran di sekolah dilaksanakan pada saat masa pandemi agar mutu pendidikan tetap terjaga? Saya akan menjawab pertanyaan dari audien yang ketiga. Bagaimana seharusnya pembelajaran sekolah dilaksanakan di masa pandemi agar mutu pendidikan tetap terjaga? Pembelajaran tatap muka dilaksanakan, akan tetapi satu kelas dibagi dalam 2 shift, yaitu dengan pagi dan siang. Di samping itu, sekolah juga menerapkan pendidikan daring. Yang paling penting yaitu siswa tetap melakukan jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dengan tujuan untuk mengurangi jumlah penyebaran COVID-19. Baik, apakah sudah jelas yang saya jawab dengan pertanyaan nomor 3? Sudah jelas. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai COVID-19? Ada Mas, saya mau bertanya. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang vaksin yang sebagian masyarakat sudah menerima suntikan untuk melawan COVID? Baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat dari audien. Apa yang Anda ketahui tentang vaksin yang sebagian masyarakat sudah menerima suntikan untuk melawan COVID-19? Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme, misalnya virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan. Vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali mikroorganisme tersebut. Biasanya vaksin dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan cara disuntik. Vaksin COVID-19 yang tengah dikembangkan ada beberapa macam. Ada vaksin yang memanfaatkan virus corona yang telah dimatikan atau dilemahkan. Ada juga vaksin yang memanfaatkan teknologi rekayasa genetika. Salah satu contoh jenis vaksin tersebut adalah vaksin mRNA. Dengan pertanyaan yang keempat yang sudah saya jawab, apakah sudah jelas? Sudah Mas, terima kasih atas jawabannya, sudah membantu. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi dari audien. Ya, saya mau bertanya. Apa pendapat Anda agar semua lapisan masyarakat sesegera mungkin mendapatkan suntikan vaksin agar kebal dari COVID-19? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir dari audien.
Apa pendapat Anda agar semua lapisan masyarakat sesegera mungkin mendapat suntikan vaksin agar kebal dari COVID? Menurut pendapat saya, seharusnya pemerintah tidak hanya memberlakukan vaksinasi hanya untuk para pegawai saja, seperti puskesmas, rumah sakit, dan yang lain-lain. Akan tetapi, pemerintah memberikan vaksinasi terhadap masyarakat biasa dengan cara sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan vaksinasi gratis agar semua masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dan memiliki kekebalan tubuh yang tinggi untuk melawan COVID-19. Baik, bagaimana dengan jawaban yang sudah saya jawab? Apakah sudah jelas? Iya, sangat jelas. Saya sangat memahami penjelasan dari Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan mengakhiri tentang membahas COVID-19 dan terima kasih untuk para audien yang sudah bertanya tentang COVID-19. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.